Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Bimantara Putra dari X3 absen 28. Ingin memberikan vlog tentang bab 2 yaitu penelitian sosial. Berikut penjelasannya. Pada bab ini kita akan belajar tentang penelitian sosial dan langkah-langkah pelaksanaannya. Sebagai langkah awal, kita akan belajar mengenai proses berpikir atau penalaran dan penelitian. Kemudian kita akan membahas cara-cara membuat rancangan penelitian sebagai langkah pendahuluan dalam penelitian. Yang A. Hakikat penelitian. Secara kodrati, manusia memiliki hasrat ingin tahu. Dorongan rasa ingin tahu itu membangkitkan berbagai pertanyaan dari dalam diri seseorang. Perkembangan pola pikir yang semakin baik membuat hasrat ingin tahu menjadi semakin besar pula. Jadi, setiap orang memiliki berbagai rasa ingin tahu sehingga dia memunculkan banyak sekali pertanyaan, dan itu menjadi awal mula mengapa ada banyak sekali penelitian-penelitian dalam masyarakat. Manusia juga melakukan penelitian-penelitian tidak hanya untuk meneliti masyarakat saja, tetapi ingin mencari tahu semua pertanyaan yang ada dari dalam dirinya dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah dalam hidup. Salah satu caranya adalah melakukan proses berpikir yang diterapkan pada penelitian. Apabila mendengar kata penelitian, seseorang bisa membayangkannya dengan melakukan sesuatu di laboratorium. Tapi yang menjadi laboratorium dalam ilmu sosial adalah masyarakat itu sendiri yang akan menjadi objek penelitian. Yang pertama ada proses berpikir atau penalaran. Manusia menggunakan nalar antara lain untuk mengembangkan pengetahuan, menemukan hal-hal baru, mengembangkan kebudayaan, memberi makna pada kehidupan, dan memanusiakan diri dalam hidupnya. Penalaran adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Ada dua hal yang dapat menyebabkan proses tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang A. Manusia mempunyai bahasa yang mampu mengomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Yang B. Manusia memiliki kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Dengan kemampuan bernalar yang dikomunikasikan dalam bahasa, manusia mampu menemukan pengetahuan yang benar. Penalaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang A. Logis, yaitu sesuai dengan logika. Secara singkat, logika adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus dan tepat. Dalam logika, berbagai hal ditimbang secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Jadi, semua data atau laporan yang kita buat harus logis dan relevan agar mampu diterima oleh semua orang. Saat data yang kita bikin itu nggak logis, maka orang-orang yang kita tunjukkan datanya itu akan sulit untuk menerima hasil tersebut karena bersifat tidak logis dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, ketika kita membuat laporan atau membuat data, itu harus bersifat logis. Ada dua jenis penalaran yang sangat penting dalam penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang A. Deduksi, yaitu proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Jadi ketika ada suatu hal yang sifatnya masih umum, kita tarik untuk kita teliti, dan itu otomatis akan membuat hal tersebut menjadi bersifat khusus. Yang B. Ada induksi, yaitu metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menemukan hukum umum. Kesimpulan menjelaskan fakta dan fakta mendukung kesimpulan. Yang kedua adalah pengertian penelitian. Ada beberapa pendapat ahli tentang penelitian, antara lain sebagai berikut. Menurut Marzuki, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Menurut Supranto, penelitian dari suatu bidang ilmu pengetahuan adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan sesuatu, mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan atau memperluas,
dan menggali lebih dalam apa yang telah ada, serta menguji kebenaran terhadap apa yang sudah ada, tetapi masih diragukan kebenarannya. Jadi ketika ada sesuatu, tetapi kebenarannya itu ada yang tidak percaya dengan kebenaran itu, maka kita melakukan penelitian untuk membuktikan kebenarannya. Dari beberapa definisi di atas, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Penelitian adalah usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya yang dilakukan dengan sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah tertentu. Yang kedua, penelitian adalah aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah logis dan sistematis untuk menguji satu atau beberapa hipotesis terhadap satu atau beberapa masalah di dalam dunia empiris melalui pengumpulan data atau data collecting. Yang ketiga, penelitian adalah suatu proses atau rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Yang ketiga, kegunaan dan syarat penelitian. Ditinjau dari kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian merupakan alat utama yang digunakan manusia untuk melakukan hal-hal berikut. Yang A, memperkuat ilmu pengetahuan. B, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam mengadakan penelitian, ada 3 persyaratan penting, yaitu sebagai berikut. A, sistematis. Penelitian dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai kompleks, hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang B, terencana. Penelitian dilaksanakan secara sengaja dan langkah-langkah pelaksanaannya juga dipikirkan sebelumnya. Yang C, mengikuti prosedur ilmiah. Mulai dari awal sampai akhir kegiatan, penelitian dilakukan secara runtut dengan cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada jenis-jenis penelitian. Secara garis besar, penelitian dapat dibagi dalam 5 kelompok, yaitu penelitian berdasarkan tujuan. Yang pertama, penelitian dasar. Kegiatan utama penelitian dasar atau basic research adalah mengumpulkan informasi guna menyusun konsep dan hubungan serta teori untuk menemukan prinsip-prinsip umum mengenai suatu topik yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan atau applied research berusaha menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori dalam memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian terapan diarahkan pada penggunaan hasil penelitian secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian terapan biasanya fokus pada suatu masalah di lokasi tertentu untuk menemukan solusinya. Kemudian ada penelitian berdasarkan metode. Yang pertama adalah penelitian historis, yaitu fokus kajian penelitian historis adalah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Penelitian ini berdasarkan pada deskripsi lisan maupun tulisan dari objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rekonstruksi pada masa lampau secara sistematis dan objektif. Yang kedua, penelitian survei. Dalam penelitian survei, seorang peneliti berusaha untuk memperoleh informasi dari berbagai kelompok atau orang dengan cara penyebaran atau kuesioner. Jadi seorang peneliti itu mencari data-data dari masyarakat yang ada dengan memberikan berbagai pertanyaan, yaitu kayak wawancara gitu. Yang ketiga, penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen, seorang peneliti merekayasa dan mengontrol situasi alamiah menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang keempat adalah ada penelitian observasi. Tujuan penelitian observasi adalah memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan menanyai beberapa orang yang ada. Melalui penelitian observasi, seorang peneliti dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan sosial di suatu masyarakat yang sulit diketahui dengan metode lainnya. Kemudian ada penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi. Yang pertama, penelitian eksploratif. Penelitian ini menggali suatu gejala yang masih baru dan biasanya menghasilkan teori-teori atau pengembangan teori yang sudah ada. Yang kedua, penelitian deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih detail tentang suatu gejala atau fenomena.
Penelitian ini menggunakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian eksploratif. Yang ketiga, penelitian eksplanasi. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Biasanya penelitian ini menggunakan pertanyaan mengapa, karena dia menanyakan mengapa suatu kejadian atau suatu fenomena bisa terjadi yang menyebabkan bla bla bla. Kemudian ada penelitian berdasarkan jenis data, yaitu yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan. Penelitian ini hanya melihat data pada lapisan permukaan seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan besarnya penghasilan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik. Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik survei. Yang kedua adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Teknik yang digunakan adalah wawancara. Data untuk jenis penelitian ini tidak dianalisis dengan statistik, jadi lebih detail yang penelitian kuantitatif. Kemudian ada penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya. Yang pertama adalah penelitian laboratorium. Penelitian ini dilakukan dalam suatu tempat khusus untuk mengadakan studi ilmiah dan kerja ilmiah. Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan data, melakukan analisis, mengadakan tes, serta memberikan interpretasi terhadap sejumlah data sehingga kecenderungan gejala sosial dalam suatu masyarakat tertentu dapat diramalkan. Objek penelitian ini dapat berupa masalah yang bersifat teoritis dan praktis. Biasanya, penelitian laboratorium dilakukan oleh sebuah tim dengan anggota dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua adalah penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas yang tengah terjadi pada masyarakat. Jadi ketika ada suatu kejadian pada masyarakat, kita langsung survei ke dalam lapangan atau kejadian ke dalam tempat tersebut, dalam TKP, untuk mencari pernyataan-pernyataan dari masyarakat dengan menanyakan melalui wawancara yang kita lakukan. Yang ketiga, penelitian perpustakaan. Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai materi yang terdapat di perpustakaan. Contohnya buku atau jurnal, majalah, naskah, catatan, atau kisah sejarah, dan dokumen lainnya. Jadi kita mencari berbagai fakta ya, melalui perpustakaan dengan kita membaca semua buku tentang sosiologi yang ada. Yang kelima, pendekatan penelitian. Dalam penelitian terdapat dua macam pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yaitu contohnya aspeknya masalah yang diteliti. Kuantitatif menekankan beberapa variabel. Kualitatif menekankan banyak aspek dari suatu variabel. Kemudian tujuan kuantitatif menguji teori dan menegakkan fakta-fakta. Kualitatif mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realitas yang tidak tunggal. Contohnya seperti itu. Sikap dan cara berpikir peneliti. Beberapa sikap yang diharapkan ada dalam diri seorang peneliti adalah objektif, kompeten, dan faktual. Yang pertama, objektif dapat memisahkan perasaan pribadi dan fakta, bekerja sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan, dan tidak memasukkan perasaan pribadi yang sifatnya subjektif. Jadi kita tidak boleh memasukkan ego kita untuk menjadi sebuah data atau laporan. Ketika laporan udah seperti itu, kita tidak boleh melebih-lebihkannya berdasarkan keinginan kita. Kemudian ada kompeten, memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Yang ketiga ada faktual, bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh. Jadi kita seperti objektif, kita harus jujur dan tidak boleh menambahkan apa yang kita mau ke dalam laporan tersebut. Kemudian adalah cara berpikir yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, seperti skeptis.
selalu menanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan. Jadi kita memiliki pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung pernyataan yang kita punya. Yang kedua adalah analitis, selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Jadi ketika ada orang yang menanyakan kebenaran tentang data yang kita buat, kita harus menganalisis pernyataan orang tersebut untuk menjadi sebuah data yang dapat masuk akal. Kemudian ada kritis, selalu mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika serta menimbang berbagai hal serta objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Data yang kita buat harus bersifat dapat diterima akal sehat dan masuk akal untuk agar orang-orang tuh percaya pada data yang kita buat. Yang keempat ada jujur, tidak memasukkan keinginannya sendiri ke dalam fakta. Sifat ini sama seperti penelitian objektif yang memisahkan perasaan pribadi dan fakta. Kemudian ada terbuka, bersedia memberikan bukti penelitian dan siap menerima pendapat pihak lain tentang hasil penelitiannya. Ketika pihak lain ingin melihat data yang kita buat, kita harus bersedia memberikan data kita agar orang lain percaya. Ketika kita tidak mau memberikan, malah orang tersebut tidak percaya dengan kebenaran dari laporan kita. Dan menerima pendapat pihak lain tentang hasil penelitiannya. Jadi apapun kritikan yang orang lain berikan terhadap kita harus menerima dengan lapang dada dan tidak membawa emosi dalam kritikan orang tersebut. Sekian penjelasan penelitian sosial dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.